At-tafwidhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa at-tafwid di sini disandingkan dengan apa? Dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman sering nggak dengar istilah ya dalam TikTok, dalam diskursus ilmu ma'rifah ya, dalam diskursus ilmu kesadaran kayak ada bahasa pulanglah Anda sebelum pulang atau matilah Anda sebelum. Ya maksudnya apa sih itu teh? Kan gitu. Banyak yang bertanya-tanya, itu maksudnya apa? Mati sebelum. Jadi mati sebelum mati itu adalah satu kesadaran penuh ketika kita sudah tidak berseteru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara at-tafwid. Ya, nanti kita lihat at-tafwid itu apa. Jadi at-tafwid yaitu adalah kita sudah menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi yang diaku oleh kita. Sudah tidak ada lagi yang diaku oleh diri kita. Saat itu ketika kita sudah tidak ngaku lagi, maka kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Diawali dengan menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ya menyerahkan diri kepada Allah ketika apa? Dihantam berbagai macam masalah derita dalam kehidupan. Ya, ini muka-muka fakoh ini, veteran-veteran semua. Berbuat jalan. Muka-muka fakoh semua ini. Ya. Artinya kita pernah mengalami momentum itu sebagai momentum yang lepas tangan, ngangkat bendera putih kepada. Cuman itu nggak cukup, ya. Cuman itu tidak cukup. Biasanya kalau ditimpa musibah lagi kita ngatur lagi, makanya kita matiin total, ya, matiin total dengan cara tafwid. Biar apa? Ada masalah yang pertama diingat adalah Allah. Karena sebenarnya ketika kita dapat masalah, ya kita selalu berbelit-belit, ya, berbelit dapat masalah nih. Kita berpikir siapa dulu yang bisa saya hubungi pertama kali? Pasti begitu, Pak. Siapa nih yang bisa jadi penolong saya? Siapa yang bisa jadi untuk membantu saya? Itu pasti begitu dulu. Itu tanda kita belum tafwid. Nanti dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan makom tafwid. Ini adalah makom yang amat sangat mahal. Teman-teman kalau udah berada di sini mau meninggal, nggak ada urusan apa-apa. Ya. Sebelum masuk ke tafwid jangan dulu meninggal, saya larang. Ya nggak boleh meninggal dulu. Karena dalam Quran jelas loh. Ya ayyuhalladzina amanu tamutunna illa wa antum wala tamutunna. Janganlah kalian mati sebelum kalian muslim. Janganlah kalian mati sebelum kalian mencapai kepasrahan diri. Jadi sama Quran dilarang. Ya, sama Quran dilarang. Kita nggak boleh mati sebelum mencapai makom tafwid ini. Maka kalau sudah nyampe makom tafwid ini mau meninggal terserah. Ya, terserah. Nah, kita buka halaman pertama dulu. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Cuman dipenggal ya, dipenggal ayatnya menjadi beberapa baris saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina, kalau ini bahasa Inggrisnya saya nggak bisa ya. Kalau lillahi saya. Well, ini nggak pantas ya, orang Empang ngomong Inggris tuh nggak pantas. Dicoba tuh, Tat. Nggak pantas pokoknya. Takutnya salah arti. Coba Bang Mehmet. Alladzina, yaitu orang-orang yang apabila asobatum ditimpakan kepada mereka musibah, satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakan hati, ya mereka langsung sadar bahwa musibah ini datang dari
Allah. Dan sedari awal mereka tidak mempunyai konsep apa-apa, menyerahkan segalanya kepada Allah. Mereka langsung bicara dengan kesadarannya, bukan bicara dengan kebiasaan. Ini bicara dengan kesadaran. Inna lillahi, segala sesuatu sesungguhnya berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah semuanya bermuara untuk kembali pulang. Ini adalah isyarat untuk orang-orang yang sudah mencapai maqam tafwid. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Maksudnya gini, berbicara tentang apa? Tentang bahwa Al-Quran sebenarnya memaksa kita untuk masuk pada kesadaran tafwid. Karena kita ya baca innalillahi itu hanya untuk orang mati doang masalahnya. Ya. Ada orang kena musibah innalillahi. Padahal bukan untuk itu. Innalillahi adalah tentang satu kesadaran segala sesuatunya berasal dari Allah dan kita harus berangkatkan kembali kepada Allah. Karena kalau ada yang tersisa sedikit saja di dalam kesadaran kita, maka itulah yang akan membuat kita menderita masalahnya. Ada sedikit aja sebiji atom yang tertinggal dalam kolbu kita, dalam kesadaran kita nggak kembaliin kepada Allah. Resikonya apa? Resikonya kita akan menjadi orang yang sengsara. Jadi siapa orang sengsara? Dia yang mengklaim milik Allah. Nah, kita lihat tafwid secara bahasa dulu. At-tafwidu. Adapun tafwid itu adalah secara bahasa dulu, yaitu adalah manahahu sulqatan, memberikan wewenang. Nah, itu yang makna pertama nih ya, secara bahasa, memberikan wewenang. Atau asnada ilaihi. Teman-teman, kalau orang Arab punya tempat duduk yang kecil itu, tau nggak tuh? Yang suka diginiin tuh. Itu namanya misnad. Misnad itu apa? Tempat bersandar. Jadi asnada ilahi menyandarkan kepada sesuatu. Atau disebut dengan ilmu sanad. Ada kan dalam ilmu hadis dinamakan dengan ilmu sanad. Maksudnya apa sih ilmu sanad itu? Seseorang yang menyandarkan kaul dari Rasulullah kepada yang di atasnya. Yang di atasnya menyandarkan kembali kepada yang di atasnya sampai kaul itu kembali kepada sang pemilik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinamakan dengan ilmu sanad. Jadi asnada ilaihi menyandarkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au aslama nafsahu, atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ittakala alaihi, lalu mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja kita sudah paham tentang apa sih itu tafwid, yaitu tentang memberikan wewenang, tentang menyandarkan diri, tentang menyerahkan diri, tentang mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak ada lagi kitanya. Kita sudah mengandalkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerahkan total kepada Allah. Nah, fatafwidu wa taslimu wa tawakkulu 'alal makna mutaqaribi. Tafwid, taslim, tawakul ini mempunyai makna yang amat sangat berdekatan. Nanti kita bahas ya, lebih dalam lagi. Jadi dari sini saja teman-teman harusnya sudah mampu mencermati tentang apa? Tentang makna dari tafwid itu, yaitu tentang penyerahan total kepada Allah. Agar apa teman-teman? Saya sering menganalogikan begini. Kenapa hidup kita disiksa terus sama Allah mulai takdir? Ada maling ketangkap, Bang. Ya. Berhentinya digebukin saat apa tuh? Ngaku. Saat apa? Ngaku. Saat ngaku. Ampun Pak, ya saya nyolong Pak. Berhenti nggak digebukin? Nah, kenapa kita digebukin terus sama Allah mulai takdir? Pulang sudah. Jadi ampun. Kenapa? Belum nyerah, belum ngaku kok. Belum ngaku kita sama Allah, masih nganggap kita yang pintar.
masih nganggap kita yang berjasa, masih nganggap kita yang punya kuasa kok, masih nganggap kita yang punya ini punya, akhirnya digebukin terus. Kalau pengen selesai digebukin ya, angkat bendera putih, ngomong ke Allah, ya Allah, ampuni aku, sekarang aturlah aku. Udah gitu aman, ya udah gitu aman. Nanti masuk kepada makom berikutnya, yaitu makom al-yakin namanya, ya. Jadi tafwid itu sandarannya nanti al-yakin, nanti kita bahas juga al-yakin. Jadi yakin itu menggigit sepenuh hati terhadap apa-apa yang sudah Allah janjikan. Yakin. Meskipun seluruh dunia mengatakan 1 ditambah 1 3, kita tetap mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Meskipun istri kita ngomong 3, anak kita ngomong enggak, kata saya 2. Kenapa? Yakin. Nah itu yakin. Bisa nggak kayak kita kayak gitu? Seluruh dunia mengatakan 1 ditambah 1 adalah 3. Kita dengan keyakinan kita mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Nah itu yakin. Jadi meskipun takdir membuat kita goyang, orang membuat kita terangsang dengan kemarahan dan lain sebagainya, tapi kita tetap berpendirian pada keyakinan kita kepada Allah. Jadi ketika kita tafwid, enggak diam di situ. Ada sesuatu lain yang lain lagi akan diberikan oleh Allah. Namanya apa? Ujian-ujian lebih besar. Tapi ketika kita punya keyakinan aman. Nah inilah ujian-ujian yang mengangkat diri kita nanti untuk ke level yang lebih tinggi dengan yakin ini. Nah jangan cengeng, jangan dibuat status. Nah, jangan dibuat status. Kalau dibuat status gugur itu, ya gugur perang. Ya gugur perang. Jadi nyerahnya bukan ke Allah tapi nyerah ke makhluk. Ya gugurnya bukan ke Allah tapi gugur menyerah ke makhluk. Jadi buat story aja. Buat story aja nggak apa-apa, buat story. Tapi di hide kita doang yang tahu. Di hide aja. Pribadi. Ya, kita lihat di Al-Qur'annya seperti apa. Quran surat 40 ayatnya 44 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Jadi seorang nabi ini ngomong kepada kaumnya, maka kelak kamu akan mengingatnya, merasakannya tentang sesuatu yang aku katakan. Tapi yang paling penting itu di ayat berikutnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku sekarang sudah pasrahkan urusanku kepada Allah. Ya, aku berlepas diri. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-Nya. Fawaqahumullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara sayyiati terhadap keburukan, ma makaru dan terhadap segala bentuk tipu daya. Wa haqqa, saat bersamaan ya Fir'aun itu dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azab. Ya, jadi ayat ini tentang apa? Tentang ketika kita surrender, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Saat bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tadinya tidak pernah terjamah oleh kita. Jadi kenapa hidup kita tuh mentok di situ-situ aja? Ya, masalah kita itu tuh aja. Kalau nggak masalah duit, masalah bini, bener nggak? Atau nyoba masalah apa gitu Pak? Dan yang lain gitu, masalah yang lain gitu. Itu menandakan pintu kita cuma itu aja. Pintu kita cuma itu aja. Jadi tidak kompleks permasalahan hidup kita, tapi cuma di situ-situ aja. Ketika kita wa ufawwidu amri ilallah, menyerahkan segalanya kepada Allah,
Saat itu sebenarnya kita sedang mengikuti alur kehidupan, alur semesta. Semesta itu mempunyai sifat dinamis, mempunyai sifat yang tidak terduga. Maka hidup kita ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa banyak. Ini hadir di tengah-tengah kita. Saat ini teman-teman kita berkumpul di sini. Ini tidak dalam rekayasa pikiran kita. Bisa ketemu Abah Tito, bisa ketemu Uda Beri, ketemu Kang Mehmet, ketemu Teh Vera. Kita nggak kebayang bisa ketemu dengan manusia-manusia langka ini. Ya, sih. Ini manusia-manusia purba semua ini. Hasil didikan dari Pak Kok. Akhirnya ketemu. Oh, tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Saat ketika kita menutup pintu, ya pintu yang pernah kita bahas itu tadbir, pengaturan segala macam. Saat itu hidup memberikan banyak peluang-peluang sehingga saat itu kita ikut pada aturan semesta, tidak lagi i'tirad, tidak lagi i'tirad, denial, tapi kita ikut pada aturan semesta. Saat itu semesta akan membawa kita pada hal-hal yang lebih baik ke depan. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai penyakit anxiety, overthinking dan lain sebagainya, penyebabnya cuma satu, teman-teman. Kenapa? Saat itu kita sedang membatasi gerak kehidupan dengan pikiran kita, membatasi gerak kehidupan dengan ketakutan kita. Ketika kita melepaskan, saat itulah kita sedang membebaskan kehidupan untuk membawa kita kepada perubahan yang terus tidak ada hentinya. Jadi hidup yang begitu luar biasa ini kita batasi melalui pikiran kita. Kita batasi melalui proyeksi yang diciptakan oleh ketakutan kita. Itu amat sangat rugi sekali. Maka dalam ajaran tasawuf ini dinamakan dengan ufawwidu amrillah. Dengan apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita menikmati kehidupan yang lain. Saat itu kita enjoy, ya enjoy. Seperti halnya kita berada di atas pesawat, menikmati aja udah. Dihadirkan ini, dihadirkan itu, dihadirkan ini. Ya, hidup kita penuh dengan kerehatan yang dinamakan oleh Imam Ibnu Athaillah kemarin tuh yang pernah kita bahas. Arih nafsaka minat tadbir. Ya, istirahatkanlah jiwa Anda dari apa? Dari tadbir, mengatur, mengkonsep kehidupan. Terus begini, begitu dan begitu. Akhirnya hidup itu sempit. Kenapa hidup sempit? Karena kita yang mengaturnya. Ya, saat itu kita sedang mengatur kehidupan itu sendiri. Yang lebih parahnya bukan hanya mengatur, kita sedang berbenturan dengan takdir yang dinamakan dengan al-i'tirad. Wa man a'rada an dzikri rabbih fa innalahu ma'isyatan. Barang siapa yang beriktirad, denial terhadap apa-apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, fa innalahu ma'isyatan donka, maka orang tersebut akan merasakan kehidupan yang amat sangat sempit. Ya. Hidupnya dipenuhi dengan kesempitan. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan yang semakin hari semakin dipenuhi dengan penuh ajab, yang dinamakan dengan azaban so'ada. Kuli panggul, tahu gak? Jam 5 itu istirahat, ada santainya dia. Kita nih hidup capek tapi nggak tahu istirahatnya kapan ya. Akhirnya kepedihan ini dibawa dalam mimpi kita. Kepedihan ini terbawa dalam rumah tangga kita. Kepedihan ini terbawa dalam pekerjaan kita. Kepedihan ini terbawa dalam seluruh siklus kehidupan kita. Bahkan dalam mimpi pun terbawa. Dan kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Nah, kita masuk ke halaman yang berikutnya. Nah, at-tafwid. Tafwid itu al-tafu isyarat yang lebih halus sekali
wa ausa'u, dan lebih luas daripada makna at-tawakkul. Ya, dia mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih luas daripada at-tawakkul itu sendiri. Fa inna tawakkula, maka sesungguhnya tawakkul. Nah, ini bedanya nih tawakal dengan tafwid itu apa? Kita lihat lebih dalam lagi. Fa inna tawakkula ba'da wuqui sababi yakni al-iktisabi. Sesungguhnya tawakal ini ya, dilakukan oleh seorang hamba ketika apa? Ketika dia sudah melakukan upaya. Jadi kita melakukan upaya dulu, setelah itu kita bertawakal, kan begitu. Ikhtiar dulu baru bertawakal. Ini yang sering dipahami oleh awam begini. Kita bekerja dulu, setelah itu bertawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu udah mantep banget. Ya, itu udah mantep banget tawakal itu. Tapi beda lagi. Nah, tawakkulu 'alallahi ayyuqimahu bis sababin yusiluhu ila matlubihi. Maka adapun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuqimahu, untuk menetapkan dirinya pada satu sabab dan mana Allah menginginkan, dan orang itu menginginkan Allah menyampaikan pada apa yang diinginkannya. Jadi ketika kita melakukan ikhtiar, kita pasti punya keinginan gak Pak? Hasil itu tercapai. Itu tawakal. Kalau tafwid beda lagi. Ya, tafwid itu beda lagi. Nah, kalau kita masih berada di makom tawakul, kalau kita masih mempunyai kesadaran seperti itu, kita pasti akan sering kecewa. Kenapa? Ketika hasil itu sama dengan kita menyebutnya apa? Nikmat. Sama dengan keinginan kita. Kita berikhtiar, punya goals, punya tujuan, tercapai, kita namain apa? Nikmat. Tapi ketika kita punya tujuan, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu realitas kenyataan, itu tidak sama dengan keinginan kita. Kita namain apa? Musibah. Masih ada kecewa. Nah, kalau tafwid itu lebih dalam lagi. Nah, wa tafwidu qad fawdha amrahu ilallahi qabla iktisabihi wa ba'dahu wa huwa ainul istislam. Sedangkan tafwid sedari awal hamba tersebut sudah apa? Sudah fawdha, luber amrohu, menyalahkan segala urusannya kepada Allah sebelum dia melakukan upaya. Jadi sebelum melakukan upaya, ya, dia sudah melakukan tawakal dari awal. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Jadi ketika dia sebelum melakukan ikhtiar dia sudah tawakal, ketika berikhtiar dia sudah tawakal, dan sesudahnya pun dia sudah tawakal. Jadi tidak ada celah untuk dirinya. Dalam segi kehidupan semuanya ada yang dinamakan dengan at-tafwid itu tadi. Nah, kita akan lihat 3 makna ini ya: tawakal, tafwid dengan taslim. Kalau tawakul ini maknanya delegation. Delegation. Kita punya sesuatu, kita akhirnya serahkan kepada Allah. Itu delegation namanya. Kalau taslim yang dinamakan dengan submission. Ini bahasa Sulawesi. Tafwid dinamakan dengan surrender. Bisanya Sunda sih. Coba Bun, baca Bun. Ya. Kalau tawakul ini yang dinamakan dengan delegation. Ini bedanya apa dengan submission dengan surrender? Ini beda banget sebetulnya, beda banget. Kalau delegation, seseorang ya mempunyai satu pekerjaan, keinginan, setelah dia berikhtiar segala macam, dia serahkan kepada Allah. Ini konsep keseharian kita. Kenapa kita sering kecewa dalam tawakal kita? Kenapa? Karena kita masih mempunyai goals, ya. Ada tujuan yang ingin kita capai.
Dalam hadis kursi jelaskan, anta turid wa ana urid. Lam yakun syai'an ilama urid. Kamu pengen, aku pengen. Tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, ya saat ini terjadi keinginan kita tidak tercapai, maka ada yang dinamakan dengan denial. Deni. Ada yang namanya Deni, teman kita dari Jawa, tapi perempuan. Ya, menolak. Nah, ini yang bahayanya ketika kita, ini Allah memberikan takdir kepada seorang abdun, seorang hamba. Hamba itu mempunyai satu konsep goals. Ternyata ini tidak sesuai dengan keinginan hamba ini. Akhirnya dia denial, menolak. Bentuk penolakannya, akhirnya kita tekan ke bawah, Pak. Ya, tekan ke bawah yang dinamakan dengan suppression. Ya, tekan ke bawah. Ini menjadi apa? Menjadi kesadaran harian kita. Menjadi kesadaran harian kita. Ada yang fight, di sini tulis fight. Fight artinya apa? Bertarung, melawan terus dengan kenyataannya sudah Allah berikan. Pokoknya dia menganggap saya sedang berjuang melawan takdir. Ya, fighting terus. Ya, fighting terus. Nah, ini biasanya orang-orang kekeh di situ. Orang-orang kekeh, orang-orang saklek tuh di situ. Kenapa? Karena ini sebenarnya sedang ini polanya, bukan ikhtiar. Bukan ikhtiar. Kita sakit, ikhtiar boleh nggak? Boleh. Ada orang yang sakit, dia bukan sedang ikhtiar, dia sedang melawan diri. Kenapa? Dari awal dia tidak menerima dulu. Dia langsung ditekan ke bawah, fight terus, melawan takdir Allah itu. Kira-kira menang nggak? Nggak bakal menang. Tambah sakit. Ya, ada lagi yang kedua nih, dia nggak fight, dia nggak berantem, tapi dengan cara flight. Flight itu apa artinya? Kabur. Kabur. Ya, kabur. Ya, Kabur itu. dia nggak fight, tapi dia flight, kabur, lari dari realitas. Nah, lebih bahaya mana orang fight dengan orang flight? Ini sama-sama bahaya. Nah, orang flight biasanya lari kepada apa? Narkoba, bunuh diri, bundir, ya. Orang pinter. Nah, ini yang paling lucu. Garam. Iya. Ya, enak kenapa? Ya. Garam rugiah. Ada profesinya lu. Hah? Ada distributor. Produsen. Terus, maksudnya garam rugiah ini contoh kecil ya. Dari bentuk apa? Fly gitu kan. Mendingan lah narkoba Nah, ya. mah. Dia bukannya menyelesaikan dirinya, tetapi apa? Membawa kepada sesuatu yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya. Ketika orang makan narkoba saat itu plong, tapi setelah dia sadar, dosisnya nambah lagi nggak? Terus, ketika dia pergi ke orang pintar, Einstein, ya kan Einstein atau Einstein pintar kan? Saat itu, nih bahayanya gini nih. Saat itu selesai. Tapi ketika ada masalah lagi yang diingat siapa? Mr. Einstein ini.
Ya, misalnya itu banyak ada garam rupiah. Kayak gua semandi lagi nih nggak bener nih, aura gua nggak bagus. Kalau ikan asin loh. Ganti apa kali ya? Ini baru garam rupiah loh. Mecin rukiah kali ya? Kalau ke wirid, Sama aja. kalau ke wirid gimana? Sama. Iya. Ini kalau larinya ke, Flight katanya, flight. maka dalam kitab Al-Hikam dijelaskan tuh begini. Ya, dijelaskan dalam awal-awal hikam tuh yang min alamatil i'timadil alal amal nuqsanur roza inda wujudiz zulal. Tanda-tanda Anda bergantung kepada amal Anda ketika Anda terpleset, ya. Ketika Anda terpleset, hilanglah harapan kepada Allah Subhanahu. Saat itu Anda berarti bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Jadi bergantung kepada amal aja nggak boleh, apalagi bergantung pada garam. Iya. Ganti mecin. Ganti mecin kayak. Pas aku biar sedap gitu hidup kita. Udah dihantam kita ganti mecin. Ya. Kalau kita bergantung, ini tuh banyak fly ini bentuknya. Ada nanti fly ini jatuhnya ke jabatan. Karena di sininya kopong, dia sedang menekan, ya, menekan. Yang saya bilang tuh dendam status. Tahu dendam status? Gua liatin. Ya, gua liatin. Lu liatin aja udah. Kalau gua begini liatin loh. Hah? Awas lu. Awas loh. Jadi tentang dia mendapatkan segala sesuatu untuk membayar denialnya sebenarnya. Karena dia pernah dihina, misalnya waktu masih kecil ibu bapaknya, akhirnya terpendam terus. Ketika dia sudah besar, luka ini yang dibawa terus menerus. Jadi melakukan apapun bukan karena Allah, untuk siapa? Untuk menutup mulut makhluk. Untuk kepuasan nafsunya sendiri. Jadi denial ini banyak bentuknya. Bisa berbentuk duniawiyah atau berbentuk ukhrawiyah. Saya bilang tuh yang umroh itu juga banyak ini tadi. Yang untuk ini tadi flight, karena dia dihinakan oleh orang lain. Dia bisa umroh, asik gak tuh bikin status? Asik. Ya, asik kan? Atau misalnya Isam nggak nikah, ya nggak nikah, dihina sama mantannya, kamu tuh nggak bakal laku. Yang cuman mau sama kamu tuh aku doang. Ya kan? Isam menikah untuk apa? Bukti kali ya. Nanti saya. Gua pokoknya harus nyari cewek yang lebih cantik daripada lu. Membuktikan gua tuh mampu. Kan gitu. Ini banyak yang menghambat jodoh tuh salah satunya. Ingin membuktikan bahwa pasangan saya yang sekarang lebih baik daripada kamu. Flight semuanya juga akibat dari denial. Kenapa denial itu muncul? Jadi pertanyaan besar. Kamu mampu. Kan gitu. Ini banyak yang menghambat jodoh tuh salah satunya. Ingin membuktikan bahwa pasangan saya yang sekarang lebih baik daripada kamu. Flight semuanya juga akibat dari denial. Kenapa denial itu muncul? Jadi pertanyaan besar, kenapa denial itu muncul? Karena ada ini goals, ya, keinginan. Maka dalam konsep tasawuf ada yang dinamakan dengan wujuduka hijabun. Wujud Anda itu adalah hijab terbesar yang menghalangi Anda dari Allah Subhanahu. Karena di dalam wujud ada apa? Ada keinginan yang tidak pernah selesai. Jadi sebenarnya ketika kita overthinking, anxiety dan lain sebagainya, ini masalah denial. Masalah denial. Tidak mampu menerima fakta konkret yang Allah hadirkan. Akhirnya kita mencari celah. Pasti awalnya itu ini dulu, fight dulu itu. Lambat laun akhirnya fly. Jadi begitu kita nanti di akhirat kaget, ternyata amal-amal kita nggak ada yang satu pun diterima oleh
Kenapa ditujukan semuanya untuk makhluk? Ini amat sangat rugi sekali. Bahkan kita ngaji tasawuf jangan-jangan juga karena pelarian. Amin, amin. Lagi berusaha tidak seperti itu. Bagi OTW. Kewajiban OTW. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kebanyakan emang fly kok. Teman-teman kalau nggak dikasih pakoh ngaji tasawuf kayak gitu. Enggak. Udah jujur aja. Jujur enggak. Ya. Curhat. Curhat. Iya. Kalau nggak dikasih pakoh, kita nggak bakal ngaji Enggak tahu. fly. Nah kalau udah terlanjur fly itu gimana cara menanganinnya? Hah? Landing, bener kayak landing. Dengan apa? Dengan kesadaran bahwa ternyata saya selama ini niat untuk itu. Tinggal hilangkan aja tuh motif-motif yang kurang baik. Karena kan kita pernah bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang apa? Tentang motif. Ternyata motif itu yang banyak mendrive diri kita untuk apa? Untuk melakukan kegiatan ibadah yang ternyata motifnya untuk kepentingan manusia. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kita muraqabah, ya, pelajaran muraqabah. Jadi ini bukan muraqabah tasawuf ya. Muraqabah tasawuf itu kita diam di kamar, dikasih wirid Allah 70.000, bukan tentang itu. Ya teman-teman kalau langsung dikasih itu, di otaknya nggak bakal Allah. Tidur. Paling mentok tidur. Tapi paling banter itu sebenarnya dalam hati kita itu bukan Allah. Pulus. Bener gak? Ya udah karena denial kan, kita masuk kholwat pun karena denial. Nah sekarang kita belajar tentang muraqabah.